Di sisi lain muncul wacana kehidupan new normal yang ramai diperbincangkan hidup dalam era new normal. Hal ini sesuai dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk berdamai dengan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini ada beberapa orang yang bertanya pada saya, termasuk sebagian pewarta, teman jurnalis, tentang kebijakan atau rencana kebijakan new normal dari pemerintah yang akan diberlakukan berangsur-angsur secara bertahap mulai Juni nanti. Apakah ini tidak terlalu tergesa, terlalu terburu-buru pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan kehidupan normal baru ini? Saya katakan bahwa ini memang situasi yang agak dilematis bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah jika tidak melakukan agenda itu, mungkin khawatir akan mengalami gangguan yang serius dari segi ekonomi. Pemerintah tidak memiliki kemampuan, saya kira, untuk terus menanggulangi kebutuhan masyarakat melalui pendekatan jaring pengembangan sosial atau bantuan sosial. Itu yang pertama. Kemudian kedua, memang kondisinya, situasinya tidak berkepastian kapan ini akan berakhir. Tapi harus dicatat bahwa situasi tidak adanya kepastian berakhirnya wabah corona di Indonesia sebetulnya akibat dari kegagalan pemerintah juga. Sekali lagi, akibat dari kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi yang tepat untuk memerangi virus corona, wabah virus corona di tanah air. Saya sudah ingatkan sejak awal terjadinya virus corona itu di Wuhan dengan korbannya begitu banyak. Dan pemerintah tidak peduli pada saat itu. Kemudian ketika mengeluarkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu juga tidak diikuti dengan pengawalan yang ketat. Pada saat yang sama tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Aparat yang ditugaskan tidak serius dalam melakukan pengawasan. Tidak ada sanksi yang bisa menjadikan warga masyarakat yang melanggar itu takut atau harus kemudian menerapkan protap atau protokol kesehatan corona. Itu nggak serius. Pada saat yang sama, ya sekali lagi, pemerintah antara figur pejabat dan lainnya itu tidak sinkron pendapatnya. Jadi masyarakat tidak melihat bahwa pemerintah memberikan contoh yang baik bagaimana caranya memerangi virus corona ini. Karena ada perdebatan di antara figur pejabat, tidak klop antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya masyarakat ya tidak menganggap ini bahwa ini agenda yang serius untuk memerangi corona dari pihak pemerintah. Pada akhirnya kita ya diakui atau tidak, kita termasuk negara gagal sampai hari ini memberantas virus corona. Harusnya kita mengambil contoh negara-negara yang sudah hampir memerangi virus corona. Setidaknya ada 3 negara di dunia yang kita tahu melalui media yang sudah tersebar luas juga, viral, yaitu negara Jerman, Italia, dan Malaysia yang sudah hampir menang, sedikit lagi menang memerangi wabah virus corona. Sementara Indonesia masih kategori negara yang kritis, itu bersama Amerika Serikat dan Singapura. Ini kan sebetulnya kita harus mengambil contoh negara-negara yang sedikit lagi mengarah pada kemenangan memerangi virus corona ini. Kebijakan apa yang mereka lakukan? Bagaimana sikap pemerintahnya? Bagaimana warga masyarakatnya diperlakukan atau bersikap? Nah, ini yang sekali lagi gagal dilakukan oleh pemerintah. Ke depan, seharusnya sebelum pemberlakuan kebijakan normal baru secara bertahap itu, maka harus ada tahapan tertentu di mana diberlakukan kebijakan PSBB secara
merata di seluruh Indonesia dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu. Apa yang harus dilakukan di situ? Pemerintah pada saat itu melakukan edukasi sosial secara massal, memanfaatkan IT, media sosial, sampai pada struktur pemerintahan yang terbawah, lurah, kelurahan, desa, RT, RW, menyebarkan bagaimana caranya nanti kita memasuki kehidupan sosial yang baru, normal yang baru. Itu edukasi sosial pertama. Kemudian kedua, memastikan bahwa pergerakan warga bisa dikontrol. Yang dari luar itu harus dicegah dulu di bandara, di pelabuhan-pelabuhan dari luar negeri ini. Yang masuk karantina dulu. Pastikan bahwa dia harus bersih ketika masuk di Indonesia. Karantina dulu. Begitu juga antar daerah, karantina dulu. Jadi tidak main-main. Nah, baru kita masuki kehidupan tahapan baru, ya, kehidupan normal baru seperti yang diagitakan itu. Untuk memastikan bahwa kehidupan normal baru itu tidak menjadikan warga terinfeksi lagi secara besar-besaran virus corona ini, maka tidak ada lain adalah pengawalan secara terus-menerus dengan ketat masyarakat, pergerakan masyarakat, kehidupan masyarakat dengan menggunakan protokol kesehatan corona. Selama ini kalau mau jujur, ya, sekali lagi tidak ada sanksi yang berarti di tengah ketiadaan contoh yang baik akibat dari pertengkaran, perbedaan pendapat antara pejabat yang satu dan pejabat yang lain di jajaran pemerintah pusat pada saat yang sama juga dengan pemerintah daerah. Maka ke depan tidak boleh lagi lewat itu kalau Indonesia mau menang dalam menghadapi atau dalam memerangi wabah virus corona. Sekali lagi, kuncinya adalah edukasi sosial dan ketat dalam implementasi kebijakan kehidupan normal baru dengan memastikan ada sanksi yang berat, ada sanksi yang pasti bagi mereka yang melanggar tata tertib atau protap atau protokol kesehatan corona di tanah air, di dalam negeri. Saya kira itu catatan yang penting saya sampaikan pada publik, pada pihak pemerintah, agar sekali lagi jangan terus gagal, jangan kita bermain-main dengan virus corona karena menyangkut nyawa manusia, nyawa warga bangsa ini. Pemerintah harus mengambil langkah yang serius untuk ini, tidak boleh main-main ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.